Mohon izin Bapak Ibu kita mulai. Selamat sore. Salam Selamat sore, dan Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Namo Buddhaya. Selamat sore, Pak. Rahayu, Rahayu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh saya hormati Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu calon guru penggerak kelas 11.65 sampai 11.70. Bapak Ibu pemantau dan Ibu admin, Ibu Atik yang saya hormati. Menyertai Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman untuk modul 3.3 dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu CGP hebat hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Baik, Pak. Di luar nih, Pak. Alhamdulillah sehat ya, masih dalam kondisi bahagia ya Bapak Ibu ya. Iya, Mas, Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Mohon izin saya mau berbagi layar. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oh ya, sudah. Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, ini dikembangkan oleh Ibu Oskarina Dewi, kemudian Ibu Indra Sari, dan Ibu Dr. Siti Suharsih. Modul ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang bisa mengikuti program guru penggerak. Sebelumnya, agar kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan Bapak Ibu berasal dari kabupaten mana ini Bapak Ibu? Manggarai Barat, Pak, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Barat, Nusa Tenggara Timur. Manggarai Barat, Pak. Dari Manggarai Barat, Pak. Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Bapak. Ini apakah dari ini ya Bapak Ibu? Lembata, NTT ya, baik. Dari seluruh satuan pendidikan, ada yang dari PAUD Bapak Ibu? Dari SD? Barangkali bisa bisa ditulis di chatbox Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ataupun SLB ini Pak Marcelinus Langgur SMP, Bu Ervin, ini SD. Pak Petrus SD, Pak Adventinus dari SMA, dari SMP, yang PAUD, SMK, apakah ada Bapak Ibu? Kelihatannya tidak ada ya. Oh, SMK, Pak Yohanes ya. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyapa
Bapak Ibu fasilitator, selamat sore Ibu Victoria Maria Asih. Selamat sore Ibu Rafika. Selamat sore Ibu Ratna dan selamat sore Selamat sore, Bapak. Bapak Selamat Posma sore, Bu. Siombing atau Ibu Posma Siombing ini? Bapak apa Ibu ini? Pak Posma Siombing atau Bapak ini? Bapak. Bapak, oh ya, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, kemudian bermakna, mohon salah satu di antara Bapak Ibu bisa memimpin doa. Silakan untuk resen. Mohon jadi relawan. Siapa hari ini yang jadi relawan Bapak Ibu? Silakan. Bu Ervin, silakan Ibu memimpin doa. Upayakan Ibu bisa berdoa secara jangan di hati ya. Artinya bisa disampaikan secara lisan sehingga pada saat kita berdoa membuka kegiatan ini kita bisa benar-benar mindful. Silakan Ibu di open mic Ibu. Ya, Bapak Instruktur yang kami hormati, para fasilitator dan rekan-rekan CGP, saya ajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau mengumpulkan kembali kami di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan elaborasi modul 3.3. Kami mohon kehadiran-Mu saat ini ya Tuhan untuk menyertai kami sepanjang kegiatan ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kami untuk kelangsungan tugas kami di hari yang akan datang. Kami puji nama-Mu hari ini, esok, sepanjang dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu yang sudah memimpin berdoa. Semoga dengan doa yang disampaikan doa yang kita panjatkan bisa mindfulness Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik, sebagaimana biasa kita menyampaikan komitmen belajar. Bapak Ibu mohon untuk bisa menyalakan kamera, open kamera, kemudian Bapak Ibu mohon untuk mematikan mic, memute mic, kemudian Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya. Bapak Ibu bisa menghargai waktu. Kalau tadi kita mulai pukul 15.30, kita upayakan nanti pukul 17.00 WITA kita bisa mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk tidak merekam dalam bentuk apapun, karena yang berhak untuk merekam ini adalah Dirjen GTK melalui BPGP provinsi setempat. Kemudian buatlah catatan-catatan bila mana diperlukan. Kemudian Bapak Ibu bila mana ingin bertanya, konfirmasi, atau menyampaikan sesuatu hal bisa mengklik raise hand di Zoom, di Gmeet ini saat ingin Bapak Ibu konfirmasi. Kemudian bila mana ada gangguan teknis, ini adalah hal yang biasa dalam sesi daring. Semoga aja kegiatan sore hari ini tidak terkendala jaringan. Apakah ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Atau dirasa sudah cukup? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau tadi sudah kita memperkenalkan diri Bapak Ibu, izinkan kami akan memperkenalkan diri juga ini Bapak Ibu.
Jadi apa namanya? Sebetulnya saya ini berasal dari mana ya Bapak Ibu ya? Mohon izin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nama saya sebagaimana tertera di layar slide Bapak Ibu. Nama saya M. Zainuri. Kemudian usia sudah 60 tahun Bapak Ibu ya. Nanti 1 pekan lagi 22 November sudah berusia 60 tahun. Tugas sebagai pengawas SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk 3 kabupaten, Kudus, Pati, dan Rembang. Kemudian ini ada 2 mobile saya yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa kalau memang ingin dilanjutkan jagongannya, opsinya bisa memanfaatkan 2 nomor mobil saya. Kemudian selain sebagai pengawas SMA, ini mulai tahun 2004 sampai 2014. Kemudian sebagai pengawas 2014 sampai sekarang. Selain sebagai fasilitator untuk program guru penggerak angkatan 3, angkatan 6 juga mulai menjadi IN di program yang sama mulai angkatan 7, 8, 9, 10 dan 11. Nah, selain itu kegiatan masyarakat yang lain mengelola yayasan pendidikan YAPIK ya, yang bergerak di bidang pendidikan, kemadrasahan, dan pondok pesantren. Kemudian sebagai pengurus Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Itu sekilas terkait dengan CV saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena jaringan di tempat kami ini agak tidak bagus, saya pakai Google Slide, ada di Google Drive ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke capaian khusus modul 3.3. Jadi di capaian modul 3.3 ini Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep kepemimpinan murid, student agency yang terkait dengan profil pelajar Pancasila dengan benar. Menggunakan pemahaman mereka tentang konsep kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila untuk menganalisis salah satu kegiatan atau program yang sedang Bapak Ibu lakukan. Menyimpulkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya murid menggunakan pemahaman tentang lingkungan yang mendukung tumbuh kembang kegiatan sekolah dan umroh kegiatan sekolah yang musik para milikan murid dan mengidentifikasi keterlibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukungnya murid sesuai dengan teks sekolah dan yang 7 merancang sebuah prakarsa Tuhan dalam sebuah program atau kegiatan ke menggunakan model yang sering kita sebut dengan Bagja. Jadi itu capaian modul. Kemudian Bapak Ibu tentunya masih ingin apa yang disampaikan besok lakukan
di kelas. Nah, ini kata Mas Menteri. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa berbagi sedikit dalam kegiatan sore ini. Tentunya Bapak Ibu ini mohon untuk bercerita terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu masih sekolah, masih berseragam biru putih, mungkin merah putih ataupun abu-abu putih, terkait dengan program co-curricular ataupun program ekstrakurikuler. Sampai program mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar Bapak Ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, kita ulangi lagi, mohon izin. Kita terlempar tadi ya. Ini kita pakai WiFi dan 2 tethering Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya, mohon izin tadi saya terlempar. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mohon bercerita terkait dengan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menjadi siswa di SD, SMP, SMA, atau SMK yang paling berkesan sampai kesan itu mendalam sampai saat Bapak Ibu baik program yang terkait dengan intrakurikuler, co-kurikuler, atau ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu manfaatkan chatbox. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pengalaman apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Kemudian beri alasan mengapa program tersebut sangat berkesan sampai saat ini. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, siap Bapak. Nggih. Silakan Bapak. Ini pilih satu di antara 3 atau semuanya, Pak? Jadi salah satu boleh, Pak. Yang paling berkesan menurut Bapak apa? Ya, mungkin pada saat pembelajaran, pada saat ada proyek, atau pada kegiatan tertentu ekstrakurikuler. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak.
Pak Bernardus, ini terkait dengan pemanfaatan sampah plastik dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa, pembuatan hiasan dan pot bunga. Ini pada saat Pak Bernardus menjadi siswa atau sebagai guru, Bapak? Bu Angelina? Pada saat saya menjadi guru SMK. Guru. Jadi Oh saya ya, ini saya pengalaman menjadi SMK dan pada saat Bapak menjadi siswa, Pak. Oh ya, kalau pada saat menjadi siswa juga sama, Pak. Oh, sama. Ya, sama ya. Kita waktu menjadi siswa juga kita di SMK juga seperti itu, kita menggunakan Begitu ya. Ya. Baik, Pak. Kita, terima kasih. Pada saat itu waktu itu dengan namanya keterampilan keterampilan apa? Jadi kita setiap hari Jumat. Berarti sudah pada waktu Bapak menjadi siswa di SLTA, Ya. itu sudah ada program itu ya, 3R ya, Pak ya? Ya. Ada recycle, reduce itu ya. Baik, Ya. Bapak luar biasa. Ya, sampai sekarang terkesan. Dan itu membekas sampai sekarang ya, Pak ya? Iya, Pak, membekas sampai sekarang. Sehingga Bapak pada saat menjadi guru pun hal tersebut bisa dilakukan ulang ya, Pak, untuk siswanya. Ya, luar biasa, Pak Bernardus. Terima kasih. Kemudian dinding kelas. Ya. Bu Angelina, kegiatan Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Ibu. Ya, kalau menurut pengalaman saya itu kegiatan ekstrakurikuler saat kegiatan pramuka, Pak. Pramuka. Itu saat saya menjadi guru. Membangun tenda, bekerja sama, berarti karakter yang bisa Ibu sampaikan, pengalaman tersebut yang karakter pada waktu Ibu menjadi siswa, itu kira-kira apa, Ibu? Oh, kalau karakter yang waktu saya masih menjadi siswa itu mungkin saya diajarkan untuk bekerja sama, terus bisa dilatih untuk mandiri dan bisa menghargai teman saat kegiatan berlangsung, Pak. Baik, Ibu. Berarti karakter yang dibangun di kegiatan pada waktu Ibu menjadi anggota pramuka, kolaborasi, mandiri, kemudian bisa percaya diri. Ya, Pak. Baik, biasa, Ibu. Oke, kemudian berikutnya yang sebagai siswa, Pak. Sebentar. Yang sebagai siswa ini. Nah, ini Pak Alfi Ogar ini ya. Kepengurusan OSIS melatih Pak Ogar dalam memimpin teman-teman, terlibat dalam kepanitiaan kegiatan sekolah, berani menyampaikan pendapat, berbicara di depan orang banyak. Bisa diceritakan Pak Alfi Ogar? Silakan open mic Pak Alfi Ogar, Pak Oktabrianus Alfi Ogar. Karakter yang bisa melekat sehingga pengalaman itu sampai sekarang masih sangat berkesan. Bapak Okta? Mohon izin ini
apa namanya jaringannya saya enggak bagus ini. Sama, Pak. Sini memang itu ya, agak ini tadi. Jaringannya enggak? Itu ya. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan aja kalau begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu sampaikan, yang sampai saat sekarang Bapak Ibu masih berkesan, ini berarti Bapak Ibu di dalam kita melaksanakan kepemimpinan murid, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tekankan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tentunya bisa mencermati, oh ternyata pada saat saya menjadi siswa itu ada beberapa kegiatan yang sangat membekas, berkesan sampai pada saat sekarang ini. Oleh karena itu barangkali
pengalaman-pengalaman yang ditulis oleh Bapak Ibu di chatbox ini, Bapak Ibu bisa kira-kira bisa dicermati, kemudian barangkali bisa menjadi salah satu ide, inspirasi Bapak Ibu dalam kaitannya prakarsa perubahan yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu dalam konteks dunia sekarang, dalam konteks pendidikan sekarang. Oleh karena itu, program yang berdampak pada murid ini merupakan program yang dapat meningkatkan keperpihakan pada murid. Kalau memang Bapak Ibu ini di program sekolahnya sudah ada, berarti Bapak Ibu tinggal menguatkan program yang sudah ada. Menguatkan program yang sudah ada. Memotivasi, mendorong kebermaknaan pada kegiatan keperpihakan pada murid. Artinya apa? Bapak Ibu bisa menebalkan komitmen-komitmen yang ada pada peserta didik. Sehingga nanti program-program yang sudah Bapak Ibu rencanakan ini, yang sudah ada, ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam kepemimpinan murid. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu di dalam kepemimpinan murid ini, Bapak Ibu, program yang barangkali dulu sudah pernah Bapak Ibu ikuti dan berkesan, ini bisa Bapak Ibu terapkan di dunia kontekstual pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kita menyusun program, yang utama itu kira-kira murid kita itu ke depan itu seperti apa ya? Bapak Ibu bisa membayangkan kalau program ini saya lakukan, ke depan murid kita itu bisa apa? Oleh karena itu Bapak Ibu nanti coba cermati anak-anak kita yang ada di lingkaran terdekat kita, di kelas kita, kira-kira anak ini kedepannya seperti apa ya? Bapak Ibu bisa melakukan dialog kepada peserta didik, harapan dan keinginan anak-anak ke depan itu seperti apa? Nah, pada saat itu nanti Bapak Ibu bisa menguatkan apa yang menjadi harapan anak-anak dengan memberikan, kalau anak ini misalnya menjadi tentara, maka jadilah tentara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang bisa mengayomi masyarakat, misalnya semacam itu. Sehingga nanti pada saat anak-anak ke depan benar-benar menjadi tentara, ya menjadi tentara yang ideal. Demikian juga kalau anak-anak ke depannya kepengen menjadi guru, ya berarti Bapak Ibu bisa menguatkan komitmen anak ini, agar anak-anak ini kalau ke depannya menjadi guru, ya menjadi guru yang inspiratif, menjadi guru yang bisa berperan sebagai coaching, sebagai coach yang dalam mengatasi masalah bisa menggunakan restitusi dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita bicara terkait dengan kepemimpinan murid, ini kita berbicara terkait dengan murid itu mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, dulu bagaimana murid ini menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang tidak tergantung baik secara fisik maupun secara moral kepada orang lain, tetapi manusia yang mampu untuk mengarahkan dirinya
manusia yang sadar terhadap dirinya, yang mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin dengan berpijak pada profil pelajar Pancasila, dengan berpijak tetap pada koridor anak-anak ini mampu untuk menghargai orang lain, mampu untuk menghormati norma-norma sosial budaya yang ada. Jadi bagaimana agar anak-anak kita ini benar-benar menjadi manusia yang merdeka? Berarti dia mampu mengarahkan pembelajarannya sendiri, mampu membuat pilihan-pilihan yang terbaik untuknya, berani menyuarakan opini, berani mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, mampu untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mampu untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajarannya. Jadi ini Bapak Ibu tujuan Bapak Ibu nanti di dalam menebalkan kepemimpinan murid itu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin dikonfirmasi, dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand. Silakan kalau Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi. Sudah aman ya Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, intinya seperti ini Bapak Ibu. Kepemimpinan di mana murid itu nanti dapat bertindak secara aktif, membuat putusan dan pilihan yang bertanggung jawab, daripada sekedar hanya menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Jadi di dalam modul ini kita bicara tentang manusia merdeka. Bagaimana manusia murid itu mampu untuk bersuara, memilih, dan akhirnya suara dan pilihan ini menebalkan dirinya untuk apa yang dipilih ini menjadi milik mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang menjadi tim akreditasi apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bapak Ibu yang menjadi tim persiapan akreditasi sekolah? Nah, di dalam akreditasi sekolah untuk model yang 2024 ini, itu ada di antara indikatornya, itu kan ada 3 komponen ya. Ada komponen terkait dengan guru, ada komponen kepala sekolah, dan ada komponen terkait dengan iklim sekolah. Di komponen guru itu ada salah satu indikator di mana guru ini harus mampu melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran. Sama Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, perencanaan desain pembelajarannya ini diupayakan sedapat mungkin melibatkan peserta didik. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan kepemimpinan murid, ini kan ada 3 hal ya, voice, choice, ownership. Tadi sudah kita singgung terkait dengan voice itu terkait dengan apa? Gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid. Bapak Ibu, modul 3.3 ini adalah modul yang ke-10. Tentunya modul ini terkait dengan 9 modul terdahulu. Kita bicara di modul 1.1 terkait dengan kodrat, kekuatan kodrat. Kemudian yang kedua kita berbicara di modul 1.2 kita berbicara terkait dengan manusia yang merdeka yang seperti apa. Modul 1.3 bagaimana siswa nanti bisa mencapai tujuannya. Modul 1.4 terkait bagaimana agar Bapak Ibu bisa mendampingi murid
sehingga murid ini secara internal mampu untuk bertindak, bukan karena paksaan, bukan karena tugas, bukan karena adanya regulasi, tetapi anak-anak secara internal ini sudah melaksanakan kegiatan itu, sehingga nanti budaya positif ini benar-benar berkembang. Kemudian terkait dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Bapak Ibu mampu untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik? Tetapi harus ingat Bapak Ibu harus mencermati miskonsepsi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modul 2.2, bagaimana agar anak-anak kita ini memiliki kompetensi sosial emosional. Bagaimana anak-anak kita ini mampu untuk mengambil keputusan yang penuh dengan kesadaran. Sehingga putusan yang diambil ini benar-benar nanti ramah, sadar sosial, memiliki keterampilan berelasi dan seterusnya. Kemudian modul 2.3 terkait dengan coaching yang menuntun. Kemudian modul 3.1 terkait dengan pengambilan putusan yang bertanggung jawab. Ada 3 hal yang harus Bapak Ibu cermati terkait dengan berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Kemudian modul 3.2 terkait dengan asset based thinking, bagaimana anak-anak kita ini mampu untuk berpikir berbasis kekuatan, tidak lagi berkutat pada masalah-masalah ataupun kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian yang terakhir, modul 3.3 ini terkait dengan bagaimana anak-anak didik kita mampu menyadari bahwa dirinya ini sebagai anggota masyarakat. Sehingga nanti kalau kita kaitkan dengan tujuan maksud dan tujuan pendidikan KHD, menuntun segala kekuatan anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ini benar-benar bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu, di modul 3.3 ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu tinggal beberapa bulan untuk menyelesaikan program guru penggerak ini. Upayakan sisa waktu yang tinggal beberapa kali loka ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bicara tentang choice Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan mampu untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar itu seperti apa. Bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka seperti apa. Makanya tadi sudah kami sampaikan, upayakan desain pembelajaran, desain perencanaan pembelajaran, upayakan bisa melibatkan peserta didik. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengimplementasikan pada saat Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau suara anak, kemudian pilihan anak ini memang benar-benar dari mereka, saya yakin mereka secara intrinsik mereka akan merasa bahwa itu adalah miliknya. Baik secara fisik, kognitif maupun sosial emosional. Mengapa? Karena anak-anak terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Karena memang perencanaan pembelajarannya anak-anak sudah dilibatkan. Bapak Ibu, apakah ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang masih di off kamera, Bapak Ibu bisa di on-kan kembali Bapak Ibu, atau mungkin jaringan saya ya yang enggak kelihatan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kepemimpinan murid ini nanti tadi kan sudah kami sampaikan Bapak Ibu bahwa tujuan akhir, maksud tujuan pendidikan itu bagaimana agar anak-anak itu kan selamat dan sejahtera. Kesejahteraan lahir batin ini tentunya akan bisa kita raih manakala Bapak Ibu sudah tadi menebalkan kepemimpinan murid. Voice, choice, ownership-nya ini ada pada peserta didik kita. Sehingga Bapak Ibu, kesejahteraan yang dimiliki oleh murid ini benar-benar kesejahteraan yang optimal. Bapak Ibu tentunya masih ingat pada saat Bapak Ibu dulu mempelajari konsep dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat Bapak Ibu hadir di kelas, Bapak Ibu menghadirkan suasana yang bahagia. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kemudian proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan iklim kelas yang aman, nyaman, inklusi, dan merayakan kebinekaan. Kemudian pada saat Bapak Ibu meninggalkan kelas, anak-anak dalam kondisi optimis. Benar ya Bapak Ibu ya? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau hal ini memang ada pada peserta didik, maka keadaan emosional yang berkelanjutan ini juga akan tumbuh kembang pada peserta didik. Suasana hati, sikapnya positif, hubungan positif dengan murid lain ataupun dengan guru ini akan tampak. Daya lenting ketangguhan anak akan tumbuh kembang. Pengoptimalan kekuatan diri anak. Ya, anak itu unik ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi sekarang belum bisa, besok pagi luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sesekali Bapak Ibu ini menjustifikasi anak itu bodoh. Karena apa? Bisa jadi anak pada saat sekarang belum menemukan jati dirinya. Belum menemukan guru yang mampu untuk menuntun kekuatan kodratnya. Nah, kalau Bapak Ibu ini mampu menjadi petani, ya anak ini sebagai bibit padi, maka jadilah petani yang bisa menumbuh kembangkan anak sebagai padi yang super, yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya nanti anak-anak benar-benar memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan pada saat Bapak Ibu bercerita bahwa sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini sudah berpikir secara jauh, kira-kira ke depan anak kita itu seperti apa? Menjadi apa ya? Nah, itu yang kita inginkan. Dan itu Bapak Ibu harus melalui proses yang disengaja Bapak Ibu. Kalau dalam bahasanya Bandura, tahun 2006 ini, kepemimpinan manusia, bahwa kepemimpinan manusia itu bisa dilakukan melalui 4 tahapan ya, 4 kegiatan. Yang pertama adalah intensi. Jadi Bapak Ibu membuat program, itu memang program ini disengaja Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak hanya memiliki niatan saja, tetapi Bapak Ibu sudah memiliki rencana tindakan, strategi yang diperlukan untuk mewujudkan niatan itu, mempertimbangkan keinginan pihak lain,
Utamanya ini ya anak tentunya. Sehingga nanti Bapak Ibu ini mampu untuk menemukan niatan tersebut secara bersama-sama dan mampu mengelola antara Bapak Ibu dengan peserta didik, dengan antar peserta didik dengan baik. Kita masih ingat Bapak Ibu bahwa di dalam modul 3.1 itu kan ada 9 keterampilan kepemimpinan ya Bapak Ibu ya. Ada 9 keterampilan ya, di antaranya kan ada pengetahuan diri. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti memiliki pengetahuan diri yang baik, sehingga bagaimana agar program-program yang akan kita buat ini benar-benar disengaja, tidak sambil lalu, dan sudah ada rencana-rencana tindakan dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian apa yang harus dilakukan dengan niatan yang disengaja itu? Tentunya Bapak Ibu juga menggunakan pemikiran ke depan. Kalau anak-anak kita ke depannya menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memiliki dimensi profil pelajar Pancasila, kira-kira kekuatan apa ya, visi apa yang ke depan yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu tidak hanya berisi tentang rencana saja, tetapi Bapak Ibu mampu untuk mengarahkan ke depannya seperti apa ya. Sehingga visi yang Bapak Ibu jadikan sebagai impian ke depan, yang namanya visi itu kan keadaan yang diinginkan, kondisi yang diinginkan. Kalau anak-anak memiliki karakter semacam ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sehingga visi ini nanti menjadi representasi kognitif dari visualisasi masa depan. Dan dijadikan sebagai pemandu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di dalam menyusun visi, dulu di modul 1.3 Bapak Ibu sudah menyampaikan dengan, apa itu namanya dulu ya. Bapak Ibu masih ingat dengan apa namanya, Bernard itu ya, di video Bernard itu ya. Nah ini Bapak Ibu harus fokusnya ke fokus aset base ya, bukan defisit fokus, tetapi aset base-nya yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di dalam menyusun program nanti, Bapak Ibu upayakan melakukan kereaktifan diri, self-reactiveness. Jadi Bapak Ibu tidak hanya merencana sebagai perencana dan pemikir saja, tetapi sekaligus Bapak Ibu menjadi pengendali diri. Ya, Bapak Ibu tidak duduk diam menunggu, tetapi bagaimana Bapak Ibu mampu untuk mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat untuk memotivasi mereka sehingga mereka mampu untuk mengatur eksekusi. Dan yang keempat, langkah yang keempat, Bapak Ibu harus melaksanakan refleksi, kereflektifan diri, self-reflectiveness. Bapak Ibu harus memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya, melakukan refleksi atas efikasi dirinya, kecemerlangan, ketepatan pikiran dan tindakannya, serta kebermaknaan dari upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam mencapai tujuan. Jadi di dalam kita, kalau kita kaitkan dengan student agensi ini ya sama Bapak Ibu. Sehingga prakarsa perubahan yang sudah Bapak Ibu canangkan, ini benar-benar nanti bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin konfirmasi? Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan resen. Kalau tidak ada, bagaimana kita membentuk lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid?
Bapak Ibu upayakan bahwa lingkungan yang Bapak Ibu bentuk ini benar-benar lingkungan yang menyediakan murid dapat berpola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Sehingga kalau kita cermati budaya positif ini perlu kita jadikan sebagai habit, kebiasaan yang ada pada sekolah Bapak Ibu, yang ada pada kelas Bapak Ibu. Bagaimana agar anak-anak mampu untuk memiliki keterampilan berinteraksi sosial. Berarti modul 2.2 kesadaran sosial harus Bapak Ibu ciptakan. Bagaimana agar lingkungan ini benar-benar menjadi lingkungan yang sadar sosial. Bagaimana Bapak Ibu mampu untuk membentuk lingkungan di mana lingkungan ini mampu untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik. Anak-anak kita libatkan dalam desain pembelajaran. Bagaimana lingkungan ini mampu menerima, melatih anak-anak untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Berarti Bapak Ibu mulai menciptakan bagaimana agar anak-anak ini sadar diri. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang mampu untuk memahami dirinya, kekuatan-kekuatan apa yang ada dirinya, sehingga mampu mengelola dengan baik, mampu mengeksplor dengan baik, dan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada. Bagaimana lingkungan yang Bapak Ibu ciptakan ini bisa membuka wawasan murid agar mereka mampu untuk menentukan, menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi murid. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah berdialog dengan murid, kemudian anak-anak memiliki harapan yang seperti apa, upayakan lingkungan ini bisa menjadi lingkungan yang mendukung. Anak-anak upayakan terlibat aktif dalam proses belajarnya. Jangan sesekali Bapak Ibu kalau ada anak bertanya kemudian Bapak Ibu memotong. Upayakan Bapak Ibu anak-anak ini memiliki keingintahuan yang tinggi. Dengan Bapak Ibu memberikan satu lingkungan di mana anak kita itu mampu untuk bertanya secara baik. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang santun seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang menggugah ide-ide gagasan yang seperti apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu mampu menciptakan lingkungan yang bisa menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid. Jadi upayakan Bapak Ibu, anak-anak kita itu jangan menjadi anak-anak yang introvert. Anak-anak yang begitu dia mengalami sebuah kegagalan, kemudian dia akan terpuruk. Jadi jadikan momentum itu untuk memperkuat ketangguhan anak itu. Jadi hal yang biasa ya, kalau dia itu terpuruk, upayakan anak ini bisa bangkit kembali. Jadi daya lenting ketangguhan anak-anak bisa menjadi habit anak-anak kita. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada Bapak Ibu, ini waktunya masih 30 menit. Barangkali Bapak Ibu, ini kita coba untuk mencermati beberapa pertanyaan. Tadi pagi kami buka di LMS terkait dengan pertanyaan yang ada di Google Form. Ternyata ada 4. Kemudian setelah Jumatan tadi, sekitar 12:30 kami coba untuk buka kembali. Alhamdulillah ada bertambah 4. Jadi Bapak Ibu coba nanti kita konfirmasi terkait dengan beberapa pertanyaan ya. Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu, tapi kelihatannya ini yang tanya ini silakan bisa konfirmasi apakah salah persepsi atau mungkin maksud yang lain. Karena kalau kita berbicara tentang aset ya, itu kan ada 7 aset ya kemarin ya Bapak Ibu ya, di 3.2 ya, pengelolaan sumber daya, diantaranya adalah aset politik ya. Ini ada Bapak tulis ini.
Apakah ini salah ketik ataukah mungkin ada maksud yang lain? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menulis ini bisa kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang menulis ini. Ya, saya Pak atas nama Siti Jovia. Halo. Ini maksudnya Pak. Silakan. Ya, karena saya menulis pertanyaan seperti itu Pak, karena mungkin khusus untuk di daerahnya saya punya ini, ketika khususnya untuk lingkungan masyarakat sekitar, ketika ada pihak politik, entah itu DPR, bupati yang datang berkunjung ke sekolah itu, lingkungan masyarakat itu akan menilainya di situ memberikan nilai yang negatif. Oh, berarti kalau ada pihak politik yang datang ke lembaga pendidikan itu berarti ada sesuatu seperti itu. Yang ternyata pihak politik ini, pemerintah ini datang untuk berkunjung ke lembaga pendidikan itu mungkin mereka mau melihat, mengunjungi bagaimana keadaan sekolah di sana. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oh, berarti Pak. Itu ya Bu ya. Ini kalau dikaitkan dengan kepemimpinan program yang berdampak pada anak, kira-kira ini dikaitkan di konsep apa Bu? Kira-kira apa ini? Kalau ini dikaitkan dengan konsep 3 memang itu ada yang namanya nilai ada aset yang namanya politik ya. Aset politik itu diantaranya tidak hanya berbicara terkait dengan politisi, tetapi berbicara dengan political will ya. Barangkali kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan murid, mungkin begini Bu ya. Mungkin mereka akan mencermati sejauh mana kepemimpinan murid ini bisa ditumbuh kembangkan di sekolah ibu, mungkin seperti itu Bu. Ya, seberapa jauh Bapak Ibu selaku pendidik ini mampu untuk menumbuhkan suara pilihan dan ownership yang ada pada peserta didik. Sejauh mana Bapak Ibu guru mampu untuk membuat prakarsa perubahan. Mungkin seperti itu Bu ya. Nah kalau itu oke Bu, kita bisa. Tapi kalau seandainya itu dikaitkan agar masyarakat itu nanti memiliki satu persepsi yang baik. Nah ini tugas dari Bapak Ibu. Ya, bahwa di dalam kita melaksanakan kegiatan itu kan Bapak Ibu juga harus mencermati terkait dengan ini ya Bu ya. Ini kalau kita kaitkan ya, coba ini. Ya, coba ini bisa kita kaitkan dengan ini ya Bu ya. Bahwa sebetulnya Bapak Ibu, bahwa konsep trisentra pendidikan itu kan hanya melulu pada sekolah, tetapi juga pada orang tua, keluarga. Tetapi juga bisa jadi kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Di antaranya adalah ya bisa bupati, bisa masyarakat sekitar, bisa politisi. Nah, kalau seandainya, ya ini kalau kita cermati ya Bapak Ibu ya, antara keluarga, sekolah dan masyarakat ini bersinergi dengan baik, terjadi kemitraan yang baik. Kalau murid ini kan di intersection, kan? Jadi murid ini juga sebagai salah satu anggota keluarga. Murid ini juga sebagai salah satu anggota sekolah. Murid ini juga sebagai anggota masyarakat. Ini kalau ketiga-tiganya ini terjadi kemitraan, kira-kira apa yang terjadi?
orang tua siswa kolaborasi dengan sekolah. Bagaimana agar anak-anaknya ini benar-benar menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang baik. Kemudian sekolah bisa bermitra dengan masyarakat. Bagaimana agar masyarakat dapat mendukung layanan, bagaimana agar murid ini bisa tumbuh yang luar biasa. Termasuk bupati dan politisi itu menjadi mitra kita. Jadi kalau ada masyarakat bahwa kalau didatangi politisi dan bupati ini itu ada sesuatu negatif, ini kita balik. Nah, lewat apa Bapak Ibu? Sekarang bisa jadi nanti pada saat Bapak Ibu dihadiri politisi maupun DPR maupun bupati, mungkin tokoh masyarakat bisa diundang. Apa yang dilakukan oleh politisi dan bupati itu? Lazimnya bupati itu menghadiri sekolah, itu sekolahnya itu ada tanda petik sekolah unggul Bapak Ibu. Biasanya itu, nah itu justru nanti tokoh masyarakat yang bisa nanti akan menceritakan kepada masyarakat lain, Bu, ini adalah sekolah yang unggul. Pembelajarannya berpusat pada anak. Sekolah yang guru-gurunya memiliki budaya refleksi, memiliki budaya kolaborasi, memiliki budaya belajar bersama. Sekolah yang iklim sekolahnya itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Inklusi, merayakan kebinekaan. Sekolah yang kepemimpinan sekolahnya, kepemimpinannya, ini benar-benar selalu memperbaiki layanan yang berkelanjutan. Jadi itu Bu, itu justru yang ditonjolkan. Sehingga nanti orang tua yang tokoh masyarakat yang dihadirkan, itu bisa tahu persis, oh ternyata DPR datang ke sekolah, bupati datang ke sekolah, bukan menjustifikasi kekurangan yang ada pada sekolah, justru ingin mengeksplor kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Itu Bu caranya. Sehingga stigma negatif dari masyarakat akan hilang Bapak Ibu. Itu ya Bu Siti ya, kira-kira. Ya Pak, Nah, terima kasih banyak Pak. ya silakan. Iya, bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, ini ada juga yang tanya, apa strategi yang paling efektif dari guru agar kepemimpinan murid dalam pembelajaran dapat dikembangkan? Tadi sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu. Yang tanya ini siapa ini Bapak Ibu? Halo? Silakan untuk open mic. Yang bertanya nomor 2 siapa ini? Ini kalau tidak salah, tadi bisa kami sampaikan Bapak Ibu, tadi kalau tidak salah kami sudah menyampaikan ya, agar proses pembelajaran ini menjadi milik. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Tadi apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Dengan jalan apa Bapak Ibu? Melibatkan murid dalam desain kegiatan pada saat itu. Iya, begitu Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal, tentunya kan Bapak Ibu bisa mencermati ya, kesiapan belajar anaknya seperti apa. Ada anak yang sudah sangat siap, ada yang belum siap, ada yang sudah siap. Ini tentunya Bapak Ibu bisa nanti melibatkan anak-anak di dalam desain pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencermati juga kira-kira lingkungan latar belakang sosial ekonominya anak itu seperti apa kalau dikaitkan dengan tema belajar yang ada pada saat itu. Nah ini kalau anak-anak bisa kita libatkan di dalam desain pembelajarannya, saya yakin nanti proses pembelajarannya sangat efektif Bapak Ibu. Karena apa? Suara anak, pilihan anak ini akhirnya menjadi milik anak. Makanya tadi Mas Menteri kan
bicara, ya lakukan sekecil apapun perubahan di kelas. Nah, barangkali ini Bapak Ibu bisa kita upayakan. Dan kalau seandainya ini menjadi habit, kebiasaan peserta didik, anak-anak bersuara, anak-anak nanti menyampaikan ide gagasan, wah ini luar biasa Bapak Ibu. Kelas kita pasti menjadi kelas yang luar biasa. Kemudian bagaimana cara memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam program, terutama orang tua dan masyarakat. Bapak Ibu, ini yang bertanya siapa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bisa resen. Kalau tidak ada yang tanya, coba Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya seperti apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, tadi kita kan berbicara terkait bagaimana agar murid-murid kita ini bisa tumbuh kembang. Itu kan ada trisentra pendidikan ya, diantaranya masyarakat, yang di dalamnya adalah orang tua dan masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu merencanakan perubahan, tapi Bapak Ibu ya tolong nanti di dalam menyusun prakasa perubahan, jangan ke-6-6-nya dimensi profil pelajar Pancasila itu muncul. Bapak Ibu cukup nanti ambil salah satu di antaranya. Apakah komponen atau subkomponennya seperti apa. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan alur Bagja, ini benar-benar terfokus pada karakter yang ingin Bapak Ibu bangun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini siapa yang mau jadi ini? Menjawab soal ini dari rekan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, izin Pak Bernardus Bala. Tuh. Kira-kira gimana Pak Bala ini? Kalau seandainya Bapak ditanyakan oleh CGP. Bagaimana cara memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam program, terutama orang tua masyarakat, untuk memastikan. Kira-kira apa, Pak? Baik, terima kasih Bapak instruktur yang saya hormati. Selamat sore untuk teman-teman semua CGP hebat. Selamat sore, Pak. Untuk bisa memastikan bahwa semua aspek bisa terlibat di dalam bagaimana kita bisa membuat sebuah perubahan dalam hal keterlibatan kita semua di lembaga pendidikan dengan kita tetap mengacu pada beberapa prakarsa perubahan itu dan kita tetap menggunakan teori Bagja tadi. Maka langkah pertama yang harus saya ambil adalah kita mengidentifikasi atau kita coba untuk merencanakan ini program apa yang kita perlu kerjakan dan bagaimana kita berkomunikasi, membuat pendekatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan program apa yang kita mau buat. Kita mencoba untuk menjelaskan kira-kira dampak nilai apa yang perlu kita ambil di program ini sehingga bisa mempengaruhi pihak-pihak berkepentingan ini untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kita menjalankan program ini atau bisa menerima program ini secara baik. Jadi yang pertama adalah kita membuat perencanaan program itu, kemudian program itu kita sosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan ini untuk bagaimana memberikan dukungan terhadap program yang ada. Jadi mungkin itu untuk saya kira-kira seperti itu dulu Bapak. Kalau seandainya misalnya diminta untuk bagaimana kita membangun kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan dalam bagaimana kita mensukseskan program yang ada. Jadi kita merencanakan secara baik
dengan menggunakan mungkin teori Baghdad tadi, lalu kita menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ini untuk bisa melihat dan menyimak secara baik program kita ini untuk nanti bisa diterima atau tidak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bernardus Bala ya. Tadi sudah disampaikan ya, luar biasa Pak Bernardus Bala. Jadi barangkali yang bertanya sebagaimana Pak Bernardus ini kan, di dalam Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan itu kan Bapak Ibu menggunakan kanvas Bagja itu ya. Ya, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran sampai pada eksekusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam menggunakan kanvas Bagja itu kan Bapak Ibu bisa memasukkan kira-kira yang terlibat siapa saja ya, kan begitu? Ya, Pak. Kemudian komitmennya mereka seperti apa, kan begitu? Nah ini barangkali Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu masuk di ini, di IFAR itu, di Bandura itu. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan aksi, ya reaktifan diri Bapak Ibu, itu bisa jadi Bapak Ibu nanti membuat indikator keberhasilannya. Ya, tadi kan Pak Bala sudah menyampaikan kan tadi, Bapak Ibu harus merencanakan, rencananya harus sesuai dengan kanvas Bagja. Barangkali Bapak Ibu nanti pada saat melaksanakan aksi, itu Bapak Ibu bisa membuat indikator keberhasilan. Apakah program yang melibatkan orang tua dan masyarakat ini bisa terpenuhi apa enggak? Seberapa jauh keterlibatan orang tua dan ini kan bisa Bapak Ibu bikin presentasi boleh, Bapak Ibu bisa membuat satu, kalau menggunakan satuan ya berapa ya, berapa orang tua, bagian masyarakat seperti apa, boleh Bapak Ibu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada indikator keberhasilan yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya, kira-kira semacam itu ya. Nah sekarang berikutnya ya, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, mungkin bisa menyampaikan kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Apakah itu yang dimaksud atau mungkin ada yang ingin maksud yang lain? Siapa yang bertanya ini Bapak Ibu? Kalau tidak ada, aman ya Bapak Ibu ya? Aman ya? Baik Bapak Ibu. Sekarang ya ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu cermati ya, di sini ya. Yang nomor 4. Bagaimana strategi apa yang dapat kita terapkan untuk memastikan program yang kita jalankan tetap relevan dan berdampak positif? Bapak Ibu, kira-kira ini siapa yang ingin menjawab? Silakan Bapak Ibu. Pak Basrianus Banse, kira-kira ingin jadi relawan apa tidak Bapak? Masih ingat Bapak Ibu bahwa di modul 3.1 itu kita berbicara tentang apa Bapak Ibu? Pengambilan putusan kan? Ada 3 langkah ya Bapak Ibu ya? 3 langkah. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, berpihak pada murid. Yang kedua, mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi, kalau kita kaitkan dengan modul 3.1, berarti ya ini, program yang kita jalankan, itu benar-benar program yang berpihak pada anak.
prakarsa perubahan yang kita buat itu harus berpihak pada anak. Kira-kira karakter apa yang ingin kita yang akan kita tuju pada peserta didik itu. Karena begini Bapak Ibu, karakter, sikap, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tentunya akan melekat pada anak seumur hidup. Sebagaimana Bapak Ibu tadi menyampaikan di awal kegiatan kita. Bapak Ibu di ekstra sepak bola, Bapak Ibu di ekstra kepengurusan OSIS, Bapak Ibu di kegiatan LK, Bapak Ibu di pramuka. Itu kan kalau kita pembentukan karakter betulnya Bapak Ibu. Dan itu melekat pada kita. Nah, kita pada saat menyusun membuat prakarsa perubahan, maka karakter itulah yang akan kita tuju. Itu ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, apa saja langkah-langkah yang penting yang harus diambil dalam merancang program sekolah? Tentunya Bapak Ibu dengan prakarsa perubahan dengan menggunakan kanvas Bagja ya. Nah, bagaimana posisi guru ketika murid jadi pemimpin pembelajaran? Masih ingat Bapak Ibu dulu di modul 1.2, kalau tidak salah ya? Ada 5 peran guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apakah kita dalam menjadikan anak sebagai pemimpin pembelajaran, apakah kita berposisi peran sebagai penghukum? Tidak ya Bapak Ibu? Iya. Tidak mungkin. Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Tidak juga. Tidak mungkin juga ya. Tidak. Maka dulu modul 1.2 Sebagai ada pemantau. Bapak Ibu lakukan ya, Bu Ervin ya. Itu kalau tidak pemantau ya sebagai manajer ini upayakan seperti itu. Jadi nanti posisi Bapak Ibu bisa sebagai itu. Ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa ketergantungan siswa SD kelas rendah terhadap orang dewasa masih sangat tinggi. Bagaimana cara menerapkan student agency pada siswa SD kelas rendah? Bapak Ibu, barangkali perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tidak hanya di SD ini, ternyata ada juga yang miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya, nah ini Bapak Ibu, ya, kepemimpinan murid mendorong suara, pilihan, dan kepemimpinan itu tidak bisa diterapkan pada anak usia dini atau SD. Ini miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi hal itu bertentangan dengan penelitian dan praktik terbaik dalam pendidikan anak usia dini dan anak di sekolah dasar. Di mana secara alami mereka ingin tahu, ingin belajar, dan bertanggung jawab. Memberikan mereka kesempatan untuk mengolah rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan keterampilan kepemimpinan. Dan ini adalah proses belajar. Oleh karena itu, pada saat kita mempelajari modul 1.2, ini kan Bapak Ibu ya, menanamkan rasa percaya, otonomi, dan inisiasi. Memberikan ruang eksplorasi pada anak, dan membiasakan mereka bekerja dengan tujuan. Mengapa kok sampai terjadi miskonsepsi? Karena barangkali ada sebagian guru yang merasa bahwa anak itu ya seperti kertas kosong itu ya, tabula rasa itu ya. Sementara di modul 1.1 telah disampaikan bukan tabula rasa. Ya.
sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membuat putusan. Bapak Ibu tentunya masih ingat ya dulu di diagram identitas gunung es ya, bahwa lingkungan itu yang sangat akan menentukan. 12% itu secara sadar mereka ketahui. Yang 88% ini yang masih samar-samar. Nah, tugas kita bagaimana yang 88% ini dapat kita tebalkan melalui apa? Lingkungan yang mendukung. Masih ingat Bapak Ibu? Adanya keteladanan dari orang dewasa, dari guru, dari orang tua. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Adanya kebijakan sekolah yang mampu mendukung agar karakter, nilai, sikap yang ada pada anak itu tumbuh kembang. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Itu ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, ini juga yang miskonsepsi. Kepemimpinan murid dalam pembelajaran hanya bisa diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler saja. Misalnya di acara panitia kelas, OSIS, lomba mewakili ekskul. Tidak. Ya, tadi di dalam proses pembelajaran intrakurikuler pun bisa Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita libatkan dalam desain pembelajaran. Ya, bisa Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian penerapan program yang berdampak pada murid hanya melepas murid belajar sendiri, ini juga miskonsepsi Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya kita tahu bahwa anak-anak kita itu perlu adanya pendampingan. Nah, program yang berdampak pada murid harus membangun hubungan kemitraan antara murid dan guru. Guru bertindak sebagai fasilitator pembimbing. Karena apa? Murid masih membutuhkan bimbingan. Nah, pada saat Bapak Ibu menjadi pembimbing dan fasilitator, tentunya VCO ini harus dikembangkan. Silakan Bapak Ibu nanti dialog, kira-kira suara anak seperti apa, ide gagasannya seperti apa. Kalau ide gagasannya semacam itu, kira-kira nanti dampaknya seperti apa. Sehingga anak-anak bisa mengambil pilihan, di mana pilihan ini benar-benar menjadi putusan yang mindfulness, penuh dengan kesadaran, tidak lagi emosional, tidak hanya meniru program-program di sekolah lain, tetapi ini benar-benar internal pada diri peserta didik itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kemudian ketika melibatkan komunitas dalam program untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, pendidik sering menenggelamkan peran murid. Nah, ini Bapak Ibu. Dan pelibatan komunitas hanya sebatas sosialisasi. Ini termasuk miskonsepsi Bapak Ibu. Sebetulnya apa? Pelibatan komunitas yang efektif harus mendukung dan memperkuat peran murid, bukan menggantikannya. Maka komunitas memiliki banyak sumber daya dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepemimpinan murid. Jadi kita upayakan pada saat kita melibatkan komunitas itu bukan berarti komunitas mengambil alih, tetapi justru memperkuat bagaimana agar kepemimpinan murid ini bisa ada pada peserta didik. Voice, choice, ini harus dijadikan sebagai kebiasaan di dalam kita melibatkan peserta didik. Pelibatan komunitas dapat membantu murid untuk terhubung dengan dunia luar sekolah. Karena Bapak Ibu kan mempunyai aset ya, yang lebih luas, punya hubungan yang lebih luas dibanding peserta didik, maka Bapak Ibu bisa mendampingi, membantu bagaimana agar anak-anak kita itu terhubung dengan dunia luar. Misalnya semacam itu. Keterlibatan komunitas dapat membantu menciptakan kesempatan belajar yang baru, yang kontekstual. Sehingga anak-anak kita benar-benar meningkat motivasi dan rasa percaya dirinya. Jadi itu Bapak Ibu,
perlu kami sampaikan, ini waktunya sudah pukul 16 ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kami beri waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Silakan Bapak Ibu bisa resen, bisa konfirmasi. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita coba untuk ini Bapak Ibu refleksi. Ini ada 2 refleksi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, refleksi sebagai kepala sekolah. Kita sampaikan di chatbook ya Bapak Ibu, di chatbox. Silakan Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan untuk menjawab Google Slide. Ini yang terkait dengan refleksi sebagai kepala sekolah. Karena Bapak Ibu kan direncanakan ya, kalau kita lihat di dalam regulasi itu kan ada salah satu untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu kan harus punya sertifikat guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu saya yakin menjadi guru penggerak ini tidak semata-mata untuk menjadi kepala sekolah, kan begitu? Betul ya? Ya, baik. Yang bawah, refleksi sebagai pengawas sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa disampaikan kira-kira kalau sebagai kepala sekolah itu seperti apa? Sambil menunggu rekan-rekan lain yang menjawab di Google Slide, ya, saya mau Bapak Ibu ini bisa menyampaikan salah satu sebagai relawan ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, atau mungkin bisa jadi di antara CGP ini yang berasal dari kepala sekolah. Mungkin rekognisi mungkin ya. Ada di antara Bapak. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Kalau tidak ada, mohon izin kami menunjuk di antara Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya. Coba Ibu Kurnia Mone, bisa open mic Ibu. Yang pertama Bu, bagaimana Bu Kurnia Mone dengan tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan program pemerintah yang ada saat ini dapat tetap melibatkan murid dalam perencanaan program atau kegiatan di sekolah. Jadi pertimbangan yang bisa Ibu lakukan yang tetap melibatkan peserta didik dalam program-program kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini kira-kira apa Bu? Silakan Ibu Kurnia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Maaf suaranya agak serak. Kalau menurut saya, cara saya tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan kalau dengan kondisi saat ini, yaitu program-program yang
saya rencanakan, saya akan berkolaborasi dengan semua stakeholder di sekolah, baik itu dari sebagai guru, sebagai sebagai siswa, untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh sekolah. Bu Kurnia, kira-kira bisa memberikan contoh Ibu? Contohnya program apa Bu? Oke. Contohnya seperti baik. apa programnya? Baik, terima kasih. Jika dalam hal salah satu contohnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada tema-tema yang ada di situ. Bisa diberikan kesempatan kepada murid untuk memilih tema yang mau diambil dan kegiatan apa yang akan mereka laksanakan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Kurang dan lebihnya luar biasa, maaf. kita beri jempol untuk Bu Kurnia, luar biasa Bu. Itu kebijakan pemerintah betul ya? Ekstrakurikuler itu kan ada permennya ya. Ada Permen 38 tahun 2009 ya. Tentang pembinaan kesiswaan. Ya, bisa itu Bu. Permen 6 berapa itu yang ekstra itu berapa? 663 tahun 2014 itu. Luar biasa. P5 terkait dengan surat putusan ini ya, Kepala BSKAD ya. Baik Bu, terima kasih. Luar biasa. Jadi itu bisa Bapak Ibu libatkan ya. Kemudian bisa jadi nanti ya adanya Permen 46 tahun 2023 tentang tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah, iya Bapak. Jika bisa nanti dilibatkan peserta didik Bapak Ibu. Nah, kalau yang nomor 2 ini Bu Siti Jewia. Kira-kira nomor 2 seperti apa Bu? Sejauh mana rapat pendidikan sekolah Bu Siti dapat digunakan untuk membantu Bu Siti dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi program kegiatan sekolah. Kira-kira apa Bu Siti? Kita kan punya rapat pendidikan ya Bapak Ibu ya? Iya Bapak. Rapat pendidikan yang berasal dari ANBK dan Surlinjar tahun 2023 itu kan untuk bulan Februari. Kemudian bulan Juli kita undur lagi. Di situ kan sudah ada akar masalah, kemudian ada rekomendasi, benahi, kemudian ada RKS ya. Masih ingat ya, Bu Siti? Halo? Apakah? Ya, Pak. Ya, kira-kira sejauh mana Ibu menggunakan rapat pendidikan ini? Ya, terkait dengan rapor pendidikan yang ada di sekolah, seperti sepengetahuan saya kemarin Pak, jujur saja mungkin untuk rapor pendidikan yang hasil ya pemetaan tahun 2023 ini kemarin, mungkin daerah NTT urutan yang terendah untuk rapor pendidikan yang terendah itu sudah itu Pak untuk daerah NTT. Ya, mungkin di sini setelah kami mengevaluasi khusus untuk sekolah saya punya, setelah kami mengevaluasi kira-kira mengapa terjadi seperti itu, rapor pendidikannya sangat rendah sekali hasilnya itu berada pada zona merah seperti itu. Ya. Untuk sekolah saya punya kemarin Pak, setelah kami melakukan pengamatan atau observasi dan juga mengevaluasi bahwa di mana letak kesalahannya. Ternyata sekolah kami menyadari bahwa literasi yang ada di sekolah kami itu Pak mungkin sangat rendah sekali, terlebih khusus itu literasi membaca dengan literasi numerasi dengan
literasi apa ini Pak? Apa namanya? Iya, Literatif. baik Bu. Ya, mungkin seperti itu gambarannya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Siti Dewi ya. Berarti kan begini Bu ya, sebetulnya yang namanya rapor pendidikan itu kan data ya. Yang ada di rapor kita ya. Tetapi dalam kita mengolah data itu sehingga mana perlu Bapak ketahui bahwa di dalam kita mengolah data rapot pendidikan, kita jangan terfokus pada defisit. Kita kan defisit best thinking. Tetapi justru kita berpikirnya berbasis kekuatan. Nah, apa yang bisa kita kembangkan? Sejauh mana dapat kita kembangkan? Tidak lagi kita berkutat pada, oh rapotnya kok merah ya? Mengapa kok merah? Gitu ya. Jadi itu nanti dibalik Bu. Ya Bu Siti ya dibalik. Karena apa? Kalau kita nanti berkutat pada masalah, kita bisa masuk ke kemarin ya, modul 3.2 ya. Itu nanti kita berkutat pada kekurangan, tapi kita robah aja. Dirubah kira-kira gurunya apa yang bisa dilakukan oleh guru. Kekuatan-kekuatan apa yang bisa dilakukan dikembangkan oleh guru. Kira-kira apakah ada guru lain yang mampu untuk berkolaborasi dengan kita? Kemitraannya seperti itu. Itu ya Bu ya. Baik. Ini sudah pukul 17-12 menit ya Bapak Ibu. Sudah lewat 12 menit. Kemudian masih ada 2, kira-kira 1-2 menit Bapak Ibu. Bu coba ini ya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Kira-kira 3 seperti apa Pak? 1-2 menit Pak. Halo Pak Abdurrahman. Kalau enggak Bu Regina Ome. Bu Regina Ome. Kira-kira yang nomor 3 seperti apa Ibu? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, kapasitas saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam mendukung guru-guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, ketika saya sudah menjadi seorang kepala sekolah, program yang mungkin saya sebagai seorang guru penggerak dalam hal ini, yang saya tanamkan di dalam guru adalah melaksanakan sosialisasi. Dalam hal ini yang pertama adalah sosialisasi tentang bagaimana nilai dan peran seorang guru untuk menumbuhkan bagaimana kepemimpinan guru-guru sebagai pemimpin pembelajaran yang nanti akan menjadikan muridnya sebagai pemimpin untuk diri sendiri ketika berada di ruangan pembelajaran. Terima kasih Bapak. Ya, luar biasa. Singkat, padat, tapi mengena ya Bu ya. Jadi sosialisasi, tidak hanya sosialisasi, barangkali nanti Ibu mempraktekkan kan? Mempraktekkan konsep yang sudah Ibu lakukan. Setelah mempraktekkan, kira-kira hasil praktik baik ini bisa kita imbaskan kepada orang lain. Misalnya seperti itu kan Bu. Sehingga kalau Bu Regina Ome menjadi kepala sekolah, ya pendampingan. Bagaimana agar guru-guru bisa mempraktekkan konsep kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan murid, kepemimpinan guru yang berpihak pada anak. Luar biasa. Terima kasih Ibu Regina Ome ya. Yang terakhir, barang 1-2 menit. Siapa lagi nih ya? Bu Ervin. Oh ini Pak Hipo. Pak Hipo? Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak.
Baik, saya pikir untuk mendorong student agensi itu untuk dapat meningkatkan penumbuhan lingkungan belajar yang aman. Yang pertama, jadi memberikan pilihan dalam pembelajaran. Itu yang pertama kalau dalam lingkungan belajar. Yang pertama memberikan pilihan, misalnya menawarkan topik berdasarkan minat dan bakat daripada siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, menghargai suara dan pendapat siswa. Ketika pada saat melakukan diskusi, kita justru memberikan atau menghargai suara dan pendapat siswa guna menciptakan suasana yang bagus, kemudian tidak terjadi kekhawatiran antara mereka. Kemudian yang ketiga, ya, mengembangkan siswa, memberdayakan siswa untuk mengambil tindakan sosial. Jadi ada sedikit seperti misalnya terjadi perubahan positif dalam lingkungan sosial, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Jadi ini berkaitan dengan siswa diberi peran untuk merancang kegiatan sekolah, misalnya tadi kegiatan ekstrakurikuler begitu. Kemudian hal yang tidak perlu dilupa bahwa harus memberikan umpan balik yang positif. Ya. Jadi supaya siswa itu merasa yakin ya, dengan kemampuan mereka dalam memberi apa yang namanya perbaik diri, kemudian tanpa merasa takut dan gagal. Kemudian yang terakhir, saya pikir perlu juga mendorong kolaborasi antar siswa. Jadi ada kerjasama antara mereka supaya dapat menimbulkan rasa percaya diri dan empati. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hippolytus Bulang ya. Jadi sebagai kepala sekolah, Pak Hippolytus Bulang ini mendorong guru-guru, pelatih ekstra, pembina ekstra untuk melakukan hal tadi ya Pak ya. Bagaimana agar suara, pilihan, kemudian ownership dalam proses pembelajaran, dalam pemilihan model-model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian termasuk juga di pemilihan ekstra dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Luar biasa, sangat bahagia sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu NTT yang luar biasa karena waktu yang sangat pendek, 90 menit, sehingga waktu yang 90 menit ini tidak terasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah CGP hebat yang nantinya akan membentuk karakter peserta didiknya menjadi manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang mampu bertanggung jawab, manusia-manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sehingga harapan kami Bapak Ibu tetap dalam kondisi bahagia ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, optimis. Modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari saya yakin bisa diimplementasikan, utamanya pengelolaan program yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat kami sampaikan, kemudian kita akhiri kegiatan ini. Apabila ada kesalahan, kealpaan dari saya mohon bisa Bapak Ibu maafkan. Kira-kira berkenan ya Bapak Ibu maafkan ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu pemantau, Bapak Ibu admin, Bapak Ibu CGP hebat. Mari kita akhiri kegiatan pada akhir ini menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita hantarkan dengan membaca hamdalah, bagi yang selain beragama Islam menyesuaikan. Mari kita akhiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, selamat sore Bapak Ibu dan selamat sore Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sore. Ya, kita live Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Nah, ini pertemuan terakhir kita
Ini Pak Leksi, Pak Alexander ini menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Leksi. Selamat sore teman-teman semua dari Manggarai. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana kondisi di Lewotobi sekarang? Ini pertemuan terakhir ini kita tidak ketemu lagi, Kom. Itu sudah. Minta maaf kalau selama ini banyak hal yang kurang beres, baik perkataan, perbuatan. Secara pribadi saya minta maaf untuk teman-teman semua.